Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal soleh. Dengan keutamaannya turunlah segala kebaikan dan keberkahan. Dan dengan taufiknya tercapailah maksud-maksud dan tujuan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita semua di hari yang mulia ini dan juga di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha dengan maksimal mengerjakan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan melanjutkan pelajaran sirah dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Pada khutbah Jumat lalu telah kita simak bersama kesengsaraan, kesedihan, kepayahan, dan kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah terjadinya peristiwa pemboikotan dan embargo ekonomi, kemudian disusul wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dan puncaknya adalah ketika berdakwah ke kota Taif. Tidak hanya jiwa dan hati yang terluka, bahkan sampai fisik dan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Isra dan Mi'raj adalah hadiah dan hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak larut dalam kesedihan dan menghilangkan rasa sakit yang ada. Isra berarti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram di kota Makkah
menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah dinaikannya Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan kalimat subhana, karena yang mampu menciptakan peristiwa ini, Isra Mi'raj, layak untuk diagungkan dan disucikan. Yang kedua, penyebutan dan penyematan al-abdu kepada Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk penghormatan, bentuk kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram yang ada di Makkah disebut tanah haram karena kehormatannya dan kemuliaannya. Dan Masjidil Haram merupakan tempat atau rumah ibadah pertama yang ada di bumi ini. Adapun Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina disebut Al-Aqsa karena jaraknya yang jauh antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dalam riwayat Rasul ditanya, ayyu baitin wudi'a fil ardi awwal, tempat ibadah yang ditegakkan di atas bumi manakah yang pertama ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Yang keempat, pada ayat alladzi barakna hawlah, maka Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi, sehingga tanah dan tempat di sekitarnya juga mendapat keberkahan. Yang kelima, ayat linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Inilah hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang dilihat Rasulullah SAW dalam perjalanannya mampu menghilangkan rasa kesedihan, segala rasa sakit dan ketakutan, sehingga menjadi kuat dan kokoh hati Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, peristiwa Isra dan Mi'raj juga disebutkan dalam hadis. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk dibelah dadanya dan dicuci, yang kita kenal dengan syaqus sadr. Setelah selesai peristiwa itu, mulailah Isra dan Mi'raj bersama Jibril
dengan kendaraan yang bernama Buraq. Sesampainya di langit dunia, langit pertama, lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya. Maka dikatakan, selamat datang sebaik-baik orang yang telah datang. Kemudian Rasulullah menemui Nabi Adam alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang bagimu dari anak keturunan dan Nabi. Begitu seterusnya hingga langit ketujuh. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Di langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baitul Ma'mur, juga Sidratul Muntaha. Dan inilah awal Nabi dan umatnya mendapat kewajiban sholat 5 waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, yang awal mulanya 50 kali sholat fardu dalam sehari, Rasulullah SAW kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa bertanya, apa yang telah diwajibkan? Nabi Muhammad menjawab, aku diwajibkan sholat 50 kali. Kemudian Nabi Musa berkata, irji' ila rabbik, kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak sanggup melakukannya. Rasul pun kembali ke Rabb dan meminta keringanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku masih saja bolak-balik antara Rabbku dan Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat fardu dilipat gandakan dengan pahala 10 kali lipat. Maka itulah 50 sholat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak bisa melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan suatu kejahatan tetapi tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, maka tidak dicatat baginya suatu apapun. Jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, irji' ila rabbik, kembalilah ke Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku, kata Muhammad SAW, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Rabbku sehingga menyebabkanku malu kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sangat perhatian kepada umatnya. Sholat fardu yang awalnya 50 kali menjadi 5 kali. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun meminta ampunan untuk kita, untuk Muhammad, untuk umatnya setiap hari. Karenanya sudah sewajarnya kita memperbanyak sholawat kepada beliau, terlebih pada hari Jumat ini. Allahumma sholli ala Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.